Vietnam dan Amerika Serikat adalah dua negara dengan sejarah konflik yang sangat kuat, terutama sejak Perang Vietnam pada dekade 1960 hingga awal 1970-an. Meski saat itu Vietnam adalah negara kecil yang dianggap lemah, kemampuan mereka bertahan dan bahkan memaksa Amerika menarik pasukan, menjadi bukti bahwa kekuatan militer bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi, semangat juang, dan keunggulan medan. Kini, lebih dari 50 tahun berlalu, keduanya mengalami transformasi besar dalam sektor pertahanan. Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, sementara Vietnam, meskipun jauh lebih kecil secara ekonomi dan populasi militer, telah membangun pertahanan yang kokoh dan modern. Perbandingan ini bukan untuk menentukan siapa yang lebih hebat secara absolut, melainkan untuk melihat sejauh mana kekuatan masing-masing negara dalam konteks regional dan global. Dari segi anggaran, perbedaan keduanya sangat mencolok. Amerika Serikat menggelontorkan lebih dari 800 miliar dolar AS per tahun untuk belanja militer. Angka ini lebih besar dari gabungan anggaran militer 10 negara besar lainnya. Sementara itu, Vietnam hanya mengalokasikan sekitar 5-6 miliar dolar per tahun. Dari sisi personel, Vietnam memiliki sekitar 500.000 personel aktif dan hampir 5 juta cadangan, mencerminkan struktur pertahanan rakyat semesta. Sementara Amerika memiliki sekitar 1,3 juta tentara aktif dan lebih dari 800.000 cadangan. Jumlah personel bukan segalanya, tapi komposisi ini menunjukkan pendekatan berbeda. Vietnam fokus pada jumlah dan mobilisasi nasional, sedangkan AS lebih pada profesionalisasi dan teknologi tinggi. Dalam hal kekuatan darat, Amerika Serikat memiliki lebih dari 6.000 tank, termasuk M1 Abrams yang sudah terbukti dalam berbagai konflik seperti Irak dan Afghanistan. Mereka juga memiliki ribuan kendaraan tempur infanteri, artileri self-propelled, hingga sistem roket HIMARS yang sangat presisi. Di sisi lain, Vietnam memiliki sekitar 2.000 tank, sebagian besar merupakan T-54, T-55, dan T-90S buatan Rusia. Meski kalah dalam hal teknologi, medan perang Vietnam yang didominasi hutan dan pegunungan membuat kendaraan lapis baja super canggih tidak selalu menjadi keunggulan mutlak. Strategi gerilya, medan yang sulit, dan penguasaan wilayah lokal menjadi senjata tersendiri bagi militer Vietnam. Di udara, Amerika Serikat tak tertandingi. Mereka memiliki lebih dari 13.000 pesawat militer aktif, termasuk ratusan jet tempur siluman generasi kelima seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. USAF juga mengoperasikan bomber strategis seperti B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress. Di sisi lain, Vietnam mengoperasikan sekitar 300 pesawat militer, mayoritas buatan Rusia seperti Su-27, Su-30 Mk2, dan MiG-21. Meski jumlah dan teknologinya jauh di bawah AS, Vietnam menekankan pada kehadiran jet tempur multiperan yang tangguh di kawasan Asia Tenggara. Modernisasi terbatas, tapi efisien, menyesuaikan dengan potensi ancaman regional, bukan global. Angkatan Laut Amerika Serikat adalah yang terbesar dan paling kuat di dunia, dengan 11 kapal induk nuklir, lebih dari 90 kapal perusak dan kapal selam bertenaga nuklir. Dengan teknologi sensor, rudal, dan sistem pertahanan yang sangat canggih, ALAS bisa memproyeksikan kekuatan ke seluruh penjuru dunia. Vietnam, sebaliknya, lebih fokus pada pertahanan pesisir dan pengamanan Laut Cina Selatan. Mereka mengoperasikan sekitar 70 kapal perang, termasuk kapal selam kelas Kilo buatan Rusia, frigat Gepard, dan korvet Stealth. Meski skala jauh lebih kecil, kekuatan maritim Vietnam berkembang signifikan dan cukup menakutkan di tingkat Asia Tenggara, apalagi dengan semangat nasionalisme dalam sengketa maritim. Dari segi teknologi, Amerika unggul mutlak. Mereka punya sistem senjata berbasis AI, satelit pengintaian canggih, rudal hipersonik dalam pengembangan, dan program drone tempur yang sangat maju. Selain itu, AS adalah produsen senjata terbesar di dunia dan pemasok utama bagi banyak negara. Vietnam sendiri bergantung pada impor, terutama dari Rusia dan sebagian kecil dari Israel dan Eropa Timur. Namun, Vietnam juga mulai merintis industri pertahanan domestik, termasuk produksi senjata ringan dan drone lokal. Dalam hal aliansi, AS memiliki NATO dan kemitraan pertahanan di Indo-Pasifik, sementara Vietnam menjaga posisi netral, meski makin dekat dengan negara-negara seperti India, Jepang, dan AS sendiri dalam kerangka keseimbangan kekuatan. Jadi, jika dibandingkan secara langsung,
Kekuatan militer Vietnam tentu jauh di bawah Amerika Serikat dalam hampir semua aspek: anggaran, teknologi, proyeksi kekuatan, dan aliansi. Namun jika bicara efektivitas dalam mempertahankan wilayah sendiri, Vietnam punya keunggulan tak terlihat: semangat nasionalisme, keahlian dalam perang tak konvensional, dan adaptasi terhadap lingkungan lokal. Dalam skenario konflik terbatas, Vietnam bisa sangat menyulitkan lawan. Sementara Amerika tetap menjadi kekuatan superpower global, Vietnam membangun militer yang efisien, defensif, dan sulit ditaklukkan. Inilah dua kutub kekuatan militer dengan filosofi yang sangat berbeda. Satu berorientasi global, satu lagi berakar kuat di tanah sendiri. Vietnam, sebuah negara yang pernah dihancurkan oleh perang, kini menjelma menjadi salah satu kekuatan militer yang tak bisa diremehkan di kawasan Asia Tenggara. Dari pengalaman panjang perang melawan Prancis, Amerika Serikat, hingga konflik perbatasan dengan Cina, militer Vietnam telah dibentuk oleh sejarah yang keras. Angkatan Bersenjata Rakyat Vietnam atau PAVN adalah salah satu yang paling teruji dalam pertempuran di kawasan ini. Mereka tidak hanya mengandalkan jumlah, tapi juga strategi gerilya yang terbukti ampuh dalam mempertahankan wilayahnya. Kini, setelah lebih dari 3 dekade modernisasi dan reformasi militer, Vietnam telah mengalihkan fokusnya dari pertahanan semata ke pembangunan kekuatan militer konvensional yang profesional, mobile, dan siap tempur. Keanggotaan dalam ASEAN dan hubungan yang dinamis dengan Rusia, India, serta Amerika Serikat turut membentuk orientasi geopolitik dan kebijakan militer negara ini. Secara struktur, militer Vietnam memiliki 3 cabang utama: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Total personel aktif mencapai sekitar 500.000 orang, dengan tambahan sekitar 5 juta pasukan cadangan yang bisa dimobilisasi bila terjadi konflik besar. Angkatan Darat adalah tulang punggung kekuatan militer Vietnam dengan lebih dari 2.000 tank, termasuk T-54-55, T-62, dan sejumlah T-90 buatan Rusia yang lebih modern. Dalam aspek organisasi, Vietnam juga mengandalkan milisi rakyat yang tersebar hingga ke pedesaan, menjadikan potensi pertahanan nasional sangat menyebar dan sulit ditembus. Strategi pertahanan berlapis ini telah menjadi ciri khas kekuatan Vietnam. Mereka siap berperang bukan hanya di garis depan, tapi juga dari belakang, dari desa ke desa, dari pegunungan ke rawa-rawa. Angkatan Laut Vietnam, VPN, mengalami transformasi signifikan sejak awal 2000-an. Fokus utama modernisasi Angkatan Laut Vietnam adalah untuk mempertahankan Kepulauan Spratly dan Paracel, 2 wilayah sengketa yang diklaim juga oleh Cina. Dalam menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan, Vietnam telah membeli kapal selam kelas Kilo dari Rusia, yang kini menjadi senjata andalan bawah laut mereka. Ada 6 unit kapal selam diesel elektrik ini yang mampu mengintai, menyerang, dan menanam ranjau laut secara diam-diam. Di permukaan, Vietnam memiliki frigat Gepard 39, korvet modern, kapal serbu cepat, dan rudal anti kapal seperti KH-35 Uran dan Exocet. Doktrin maritim Vietnam kini lebih ofensif, didesain untuk mencegah dan menghalau kekuatan angkatan laut asing yang mencoba memasuki wilayah sengketa. Meski masih kalah secara kuantitas dari Cina, strategi pertahanan asimetris yang diadopsi Vietnam membuat mereka tetap menjadi lawan tangguh di perairan sengketa. Vietnam Air Force, VPAV, atau Angkatan Udara Vietnam, terus memperkuat kekuatan tempurnya. Mereka mengoperasikan sejumlah jet tempur MiG-21, Su-22, Su-27, dan Su-30 Mk2, dengan kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke darat yang cukup mumpuni. Su-30 Mk2 menjadi tulang punggung utama kekuatan udara, dengan kemampuan multirole yang cocok untuk misi superioritas udara maupun serangan presisi. Di sektor pertahanan udara, Vietnam memiliki sistem rudal permukaan ke udara seperti S-300 PMU-2 yang dapat menembak jatuh pesawat tempur dan rudal balistik pada jarak menengah hingga jauh. Mereka juga sedang menjajaki peluang akuisisi jet tempur generasi 45 atau bahkan 5, termasuk kemungkinan mengembangkan kerjasama dengan Rusia, India, dan negara barat seperti Israel atau Ceko. Modernisasi sistem radar dan komunikasi elektronik juga menjadi prioritas, menjadikan Angkatan Udara Vietnam sebagai kekuatan udara yang semakin relevan di medan tempur modern. Industri pertahanan dalam negeri Vietnam masih dalam tahap berkembang, namun menunjukkan kemajuan pesat. Mereka telah mulai memproduksi senapan, amunisi, hingga kendaraan lapis baja ringan.
Vietnam juga mengembangkan kapal perang dalam negeri, termasuk kapal patroli dan kapal serbu cepat. Selain itu, kerjasama militer dengan Rusia tetap menjadi pilar utama, terutama dalam pembelian peralatan tempur dan pelatihan. Di sisi lain, Vietnam juga membuka diri terhadap aliansi strategis non-tradisional, seperti kerjasama pelatihan dan pertukaran informasi militer dengan Amerika Serikat, Jepang, India, dan bahkan Australia. Hubungan ini menunjukkan bahwa Vietnam secara perlahan memperluas pengaruh dan jaringan pertahanannya, sebagai penyeimbang terhadap kekuatan regional seperti China. Dalam jangka panjang, strategi multipolar ini diharapkan memberi Vietnam posisi tawar yang lebih kuat di kancah geopolitik Asia-Pasifik. Vietnam menghadapi berbagai potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Di wilayah domestik, stabilitas politik relatif kuat, namun konflik lahan, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim menjadi tantangan tak langsung bagi ketahanan nasional. Di luar negeri, ancaman utama datang dari Laut Cina Selatan, di mana militer Cina terus memperkuat klaim dan militernya. Selain itu, peningkatan kekuatan militer negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia turut mempengaruhi strategi pertahanan Vietnam. Meski demikian, kekuatan tempur Vietnam dirancang untuk konflik defensif jangka panjang. Mereka tak ingin mendominasi, tapi siap bertahan hingga titik darah penghabisan. Sikap inilah yang membuat kekuatan militer Vietnam lebih disegani, karena mereka tidak hanya memiliki senjata, tapi juga semangat juang dan pengalaman tempur yang panjang. Kekuatan militer Vietnam tahun 2025 bukanlah kekuatan super, namun cukup untuk membuat lawan berpikir dua kali sebelum memulai konfrontasi. Mereka bukan hanya mengandalkan senjata canggih, tapi juga sejarah perlawanan, semangat nasionalisme, dan sistem pertahanan yang dibangun hingga ke akar rumput. Vietnam adalah simbol kekuatan bertahan dalam segala keterbatasan, dan kini mereka perlahan membangun posisi sebagai kekuatan regional yang mandiri, modern, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Jika dulu Vietnam dikenal karena keberanian di hutan dan pegunungan, kini mereka mulai dikenal karena kecanggihan di laut dan udara. Transformasi ini membuat dunia harus memperhitungkan Vietnam, bukan sebagai negara kecil yang bertahan, tapi sebagai kekuatan militer baru yang sedang bangkit dalam dada.